Jangan di skip ya Bes. Di akhir video ada tutorial agar kamu bisa mendapatkan brownies yang enak, lembut dan juga moist saat dimakan. Yang pertama, campurkan telur dan juga gula ya, yang sudah ditimbang tentunya. Ini aku pakai telur 9 dengan kuning 1 dan juga gula 350 gram Bes. Nah, ini dikocok dulu sampai tercampur rata saja ya. Setelah itu kita tambahkan SP. Nah, aku pakai yang bahan premium ya Bes. SP ini sangat amat membantu membuat adonan lebih cepat kental berjejak Besti. Nah, setelah dikasih SP lanjut kita kocok ya. Nah, supaya di endorse sama SP ya, sama si kupu-kupu ya. Lanjut kita mixer sampai kental berjejak ya. Nah, ini kita udek-udek terus. Ini belum ya Bes ya. Bentar lagi kental berjejak. Sabar Bes. Lah, untuk perputarannya harus satu arah ya Bes ya. Nah, seperti ini. Harus satu arah. Ini masih gula, telur dan juga SP tadi ya Bes ya. Dikocok sampai benar-benar merata. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini masih hampir ya Bes ya. Ini juga masih hampir. Nah, tapi sudah menandakan bahwa ini sudah kental berjejak. Nah, sudah menandakan kental. Nah, ini sudah Bes, ini sudah siap dan kental berjejak seperti ini. Nah, loh ya kan, kelihatan toh Bes, itu bekas si spatulanya dia nggak turun ke bawah. Kita aduk terus ya, kita aduk terus sampai kekentalan yang diinginkan. Nah, sampai kental ya Bes ya. Tapi ingat jangan over mix ya Bes ya, nggak baik itu. Tapi ini belum ya, kita mix lagi. Nah, seperti ini. Kita mix terus satu arah ya Bes ya, satu arah ngemixnya itu. Jangan dibolak-balik Besti, hasilnya nanti beda juga loh ya. Nah, bila dirasa sudah siap sampai kental berjejak, boleh kita matikan mixernya ya. Kita matikan mixernya, tapi ini masih mengadon Bes. Nah, ini mati ya. Nah, setelah itu kita ukur minyaknya. Aku pakai 300 ml Bes, aku pakai minyak Sanko ya. 300 ml minyak kita tuangkan dulu ke gelas ukur ya. Wajib punya ya biang gelas ukurnya. 300 ml minyak ke gelas ukur ya Bes ya. Nah, setelah itu kita tambahkan susu kental manis ya. Ini aku pakai dari Indomilk Bes. Nah, secukupnya saja dikira-kira. Lebih baik berlebih daripada kurang kalau aku ya untuk susunya ya. Kemudian kita tambahkan si perisai makanan. Aku dari Red Bell yang Black Forest Bes. Nah, ini juga dikira-kira saja. Kemudian nah ini tekniknya. Oh belum. Ini kita taburkan terigunya dulu ke adonan. Nah, enggak semua langsung dimasukkan ya Bes, separuh dulu. Setelah itu kita aduk dengan mixer ya, tapi tidak dengan, nah bentar, ini aku pamer spatula baruku. Nah, kita aduk mixer ini tapi tidak dinyalakan ya ini mixernya. Nah, kemudian kita nyalakan beberapa putaran saja, nggak usah dimeniti Bes, hanya beberapa putaran saja. Nah, setelah itu kita masukkan lagi terigunya ya toh. Ini aku jadikan 3 kali Bes agar tidak bergerindil ya. Seperti ini aku lakukan lagi untuk yang ketiga kalinya nanti. Nah,
Ini dengan dengan mixer yang tadi ya, yang belum ada aliran listriknya, nggak nyala maksudnya. Nah, ini baru dinyalakan beberapa putar saja, terus habis itu dimatikan. Lanjut kita masukkan lagi untuk terigu yang terakhir sampai habis ya aku terigu dan juga susu, bubuk, baking powder, garam sedikit itu aku timbang semua dengan berat 350 gram ya ya. Ini tadi aku lupa memasukkan coklat lelehnya ya. Kalau brownies gak boleh di skip untuk coklat lelehnya ya ya. Nah seperti ini juga dikira-kira saja, lebih baik berlebih daripada kurang, nanti hasilnya nggak jadi brownies besti. Nah kita aduk lagi ya, belum dinyalakan ini mixernya, kita aduk lagi. Nah ini sudah dinyalakan, kita nyalakan. Nah hanya beberapa putaran saja, terus kemudian kita matikan. Nah ini teknik yang terpenting, ini adalah teknik pancing ya, teknik pancing dari aku. Nah kita masukkan spatulanya ya, terus kita nyalakan mixer, nyalakan matikan gitu ya jangan dinyalakan apalagi di setel di kecepatan tinggi, jangan ya muncrat. Ini hanya untuk mengaduk sekiranya saja, nyalakan matikan seperti itu ya. Nah ini sekiranya sudah tercampur karena tadi ada bekasnya terigu. Nah seperti ini nanti langsung bisa kita tuangkan ke dalam adonan ya Nah seperti ini kita sisihkan. Terima kasih untuk spatula, sudah selesai tugasmu. Nah lanjut kita masukkan yang tadi sudah kita pancing tadi ya, pakai spatula kesayangan besti, pakai spatula kesayangan. Nah handlenya sangat kuat. Nah ini yang namanya teknik balik ini yang namanya teknik balik ya loh, lihatan toh sampai bersih. No kita aduk di pinggirannya pun bersih banget, ini sangat amat rekomen banget Nah setelah itu ini juga kita bersihkan. Ini nanti sudah tidak takut lagi yang namanya minyak mengendap di bawah adonan ya sudah tidak ada drama itu lagi karena sudah kita lakukan teknik pancing tadi. Nah kemudian kita aduk lagi dengan menggunakan teknik balik ini namanya besti. Nah kan sampai ke pinggir-pinggir si baskomnya bersih ya, tidak ada sisa-sisa adonan yang mubazir Nah sampai bersih ya seperti itu. Jadi tidak kebanyakan adukan besti, kalau kebanyakan diaduk itu nanti hasilnya kuenya bantet. Nah seperti itu ya, cepet ya. Kalau kita pakai teknik pancing itu cepet sekali. Nah seperti itu ya ya. Setelah dirasa cukup, lanjut kita persiapkan. Nah ini loyangnya, aku pakai 4 loyang satu loyang ukuran besar. Ini aku poles dulu dengan margarin. Ini loyang ukuran 20x10 ya, panjang ya ya. Nah kalau ini ukuran 12, ini loyang ukuran 12. Dan satunya lagi ini loyang ukuran 16. Kalau yang ini ya ya, ini loyang ukuran 16. Ini aku satu adonan kita buat 4 loyang tapi beda ukuran ya. Nah ini loyang ukuran 12 ya, sama seperti yang nomor 2 tadi. Kemudian lanjut kita kasih terigu kita taburi terigu. Nah untuk yang mau simple boleh beli Carlo. Ini karena aku nggak punya Carlo ya, kehabisan Carlo, jadi aku pakai teknik yang seperti ini. Mentega dioleskan kemudian dikasih terigu, supaya apa? Supaya nggak lengket di loyangnya. Nah seperti itu ya. Kita selesaikan misi kita dulu sampai ke 4 loyang yang ini. Kemudian
Kita singkarkan dulu untuk teligonya, kemudian kita masukkan, kita bagi-bagi yang rata, yang adil ya. Kita masukkan adonan ke loyang yang sudah dikasih teligu sama mentega tadi ya. Nah seperti itu Bes, kita pastikan dulu minyaknya tidak mengendap di bawah. Lanjut kita tata biar rapi. Nah kita dekatkan ya Bes ya. Lanjut kita masukkan ke yang besar dulu. Ini ukuran 16 Besti, ukuran 16. Untuk tarnya ukuran 16 ya. Ini base cake kue tar ya Bes ya. Nah kalau ini ukuran 12. Nah ini juga ukuran 12. Aku bikin 12 di 2 loyang. Nah seperti itu ya Bes ya. Nah kemudian ke loyang terakhir ukuran 20 kali 10 kali 10 ya Bes ini. Nah kita pastikan sampai semua adonan habis ini. Kita masukkan lagi, kita bagi lagi sampai semua adonan habis, tidak tersisa. Karena bahan yang tersisa itu adalah calon dari roti juga loh Bes, eman-eman mubadir. Nah spatula ini sangat membantu banget toh pokoknya Bes, bisa membersihkan sisa-sisa adonan sampai sebersih itu loh ya. Kelihatan toh baskomnya. Nah yang mau samaan boleh ya, boleh, yang mau samaan monggo. Nanti sudah tak sematkan ya, tak sematkan di pojok kiri bawah. Nah cocok sekali Bes, seperti itu sampai habis ya, sampai habis Besti. Nah jangan ada adonannya tersisa ya Bes ya, biar nggak mubazir. Nah lanjut kita lah ini adalah teknik agar si roti tidak apa nih ngarani, banyak kemasukan udara, tidak bergelembung, tidak berpori-pori. Nah padat ya Bes. Nah kita masukkan lidi, kita puter-puter seperti itu. Diusahakan jangan sampai terlalu bawah ya, nanti akan merusak si mentega dan juga terigu yang sudah kita oleskan tadi. Nah setelah itu semua selesai, oh belum, masih ada si mungil yang belum selesai. Nah setelah selesai kita masukkan ke dalam kukusan, atau yang kerennya, bahasa kerennya adalah klakat ya. Nah seperti ini ya, kita masukkan ke klakat yang sudah kita apa nih ngarani, kita panaskan apinya. Setelah apinya umum, nah ini apinya kita kecilkan, ini aku pakai kompor ini ya Bes ya, jadi besar banget apinya. Nah itu masukkan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Lanjut kita tutup. Nah selesai ya Bes ya. Lanjut kita tutup untuk klakatnya. Kita timer ke 30 menit. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih.